Film jadul ini memperlihatkan keadaan kota Jepang tahun 1993, di mana seorang anak dan ayah sedang liburan di taman bermain. Namun tampaknya hubungan mereka kurang begitu baik. Diketahui sang anak menyalahkan ayah karena tidak ada di saat ibunya sakit. Dia bernama Sayaka, dan ayahnya adalah intel di FBI. Anaknya pun ngambek dan bertemu seorang badut. Badut itu memberikan balon namun Sayaka terus berjalan. Tak lama orang-orang bermunculan dan melaporkan pada petugas taman bermain bahwa anak-anak mereka telah menghilang ketika bertemu badut. Di sini sang ayah yang kita sebut Raka ini curiga dan langsung mencari Sayaka. Sayaka yang saat itu tengah sendiri teringat pesan sang ibu bahwa ayahnya adalah seorang yang penting. Tiba-tiba badut itu datang kembali dan memberikan mawar. Ketika terima mawar, tangan Sayaka disuntik hingga membuatnya pingsan. Ayahnya yang mengetahui hal itu langsung mengejar badut itu yang ternyata tidak sendiri. Badut itu membawa beberapa anak ke suatu tempat. Tanpa disadari, mereka telah diikuti mobil polisi canggih yang dikendarai Jan Person. Kejar-kejaran di jalan pun terjadi, semua persenjataan dimunculkan untuk menghentikan Jan Person. Tak mau kalah, Raka juga ikut mengejar mereka dengan mobil Toyota Crown-nya. Namun pengejaran si Raka terhenti ketika mobilnya kecelakaan. Jan Person memutuskan untuk melepas para badut dan menyelamatkan Raka. Tidak seperti polisi Konoha. Jan Person bersedia membantu Raka untuk menemukan anaknya kembali walau tanpa bayaran sedikit pun. Namun bapak ini tidak enak dan akan mencari anaknya sendiri karena merasa bersalah ketika ia tak mendampingi istrinya sewaktu sakit. Sementara di markas musuh, tampak Sayaka dan anak-anak lain baru sadar dari pingsannya. Mereka didatangi oleh petinggi kelompok itu yang kita sebut saja Tejo. Tejo mengumpulkan anak buahnya dan memberitahukan kalau anak-anak yang mereka kumpulkan akan dijadikan cyborg untuk menjadi bawahan mereka. Sementara Raka terus mencari keberadaan Sayak. Bapak itu nebeng di sebuah perahu dan sampai di sebuah pulau tempat keberadaan anaknya yang telah ia lacak. Bapak itu pun turun ke pulau dan menyaksikan para badut sudah berada di sana. Namun ternyata badut itu adalah seorang musuh yang sedang menyamar bernama Scorpion. Scorpion menghentikan Raka dengan menggunakan kekuatan aneh anak buahnya. Sadar akan kekuatan yang tidak seimbang, Raka pun lari. Tepat pada waktunya helikopter Jan Person datang. Kedatangan Jan Person mengundang Tejo ikut ke sana beserta anak buahnya. Akhirnya pertempuran pun tak dapat dihindari. Begitu mudah bagi Jan Person untuk mengalahkan anak buah Tejo. Lalu para perwira Tejo pun ikut turun tangan dan menyerang Jan Person. Kekuatan yang tak seimbang itu pun membuat Jan Person kalah. Akhirnya Tejo dan anak buahnya kembali ke markas untuk memulai aksinya. Jan Person mengajak Raka untuk ikut bersamanya menyusul keberadaan Tejo. Dia berayun bersama Jan Person hingga masuk helikopternya dengan cara yang manuk akal sekali. Dengan radar canggih helikopternya, dia pun menemukan markasnya Tejo. Raka sangat ingin sekali menyelamatkan anaknya. Jan Person pun mengatakan kalau sebenarnya Sayaka juga menyayanginya. Hal itu dibuktikan dengan dia menemukan liontinnya Sayaka, yang di belakang foto ibunya terdapat foto ayahnya. Tak lama radar Jan Person berbunyi mengindikasikan telah menemukan Tejo. Tejo pun memulai ritualnya. Saat akan ditanamkan chip, Jan Person datang dengan tepat waktu. Dengan gagah berani, dia menahan serangan Tejo. Dia pun berlari dengan kecepatan penuh dan menyelamatkan Sayaka. Sementara Raka membebaskan anak-anak. Aksi Raka dihentikan oleh anak buah Tejo. Jan Person yang berusaha melindunginya pun terikat oleh rantai. Dengan kekuatannya, Jan Person pun melepas rantai itu dan menembaki anak buah Tejo satu persatu. Jan Person menyuruh Raka untuk keluar dan menyelamatkan anak-anak. Sementara ia dihadang oleh musuh perempuan yang bernama Surti. Surti dan Tejo pun bertempur habis-habisan di markas itu. Kekuatan yang hampir sepadan itu membuat Jan Person kewalahan. Meski akhirnya Jan Person pun memenangkan pertempuran. Kekalahan Surti membuat anak buah Tejo yang lain bernama Arjuna ini murka dan menyerang Jan Person. Diikuti dengan serangan Scorpion yang menyergapnya dari belakang. Jan Person pun akhirnya berhadapan dengan perwira tingginya Tejo dan sempat terkalahkan karena ledakan. Namun itu tak membuat Jan Person menyerah, ia kembali bangkit dan mengeluarkan senjata canggih dari dalam tubuhnya. Dengan kecepatan yang mumpuni, Jan Person pun mengalahkan para perwira Tejo.
Namun Tejo bukan orang bodoh, dia sudah menanamkan bom waktu di tempat itu. Sekepergian Tejo, Jan Persson juga berhasil melompat keluar markas dengan tepat waktu. Di luar sudah ada Raka dan anak-anak lain yang menunggu Jan Persson. Esoknya, terlihat Raka dan Sayaka sedang berdiskusi. Raka yang berdinas di Amerika itu pun ingin mengajak Sayaka pindah ke Amerika agar move on dari kenangan ibunya. Akhirnya Sayaka menyetujui ide ayahnya dan bersedia ikut. Jan Persson merasa tugasnya sudah selesai. Tanpa memungut uang sedikit pun, ia pun kembali melakukan patroli demi kedamaian dunia. Scene berpindah ke sebuah museum di mana anak-anak dan orang tua sedang melihat pameran kapal-kapal tua. Tak lama sejenis cahaya muncul, mengikat setiap anak yang di sana dan membawanya pergi. Kericuhan itu membuat polisi berdatangan. Para orang tua juga panik dan kabur. Namun tempat itu tidak dapat didekati dengan mudah, hingga membuat polisi terpelanting. Dari dalam muncullah sebuah mobil yang telah membawa anak-anak itu tadi. Seorang gadis pemberani mencoba bergelantungan pada mobil untuk mengejarnya. Kita sebut saja gadis ini dengan nama Vina. Vina terus bergelantungan hingga memasuki mobil. Dia menteror para sopir yang ternyata adalah sejenis makhluk asing yang kebal peluru. Alhasil bukannya menyelamatkan, Vina malah tertangkap juga. Dari belakang muncullah sesosok superhero bermotor yang mengejar mobil itu. Namun ia dihalangi oleh beberapa kendaraan canggih hingga membuatnya terpental. Penjahat itu berhasil kabur. Pahlawan ini kembali ke markas. Dan ternyata ia adalah seorang detektif yang kita sebut saja Eki. Eki mengatakan kalau penculikan ini berhubungan dengan kejadian 10 tahun lalu. Di mana di tempat pacuan kuda yang kudanya menghilang. Lalu toko perhiasan yang diambil. Dan beberapa toko permata yang dicuri. Sepanjang sejarah, inilah kasus kriminal yang belum terpecahkan karena musuhnya yang tangguh. Namun perintah dari robotnya sekarang adalah untuk menyelamatkan Vina dan anak-anak lain. Sementara di markas tempat makhluk tadi, terdapat bosnya yang bernama Peggy. Ternyata dialah yang selama ini mengumpulkan para hewan, tumbuhan, termasuk perhiasan untuk memulai penelitian bioteknologinya agar menciptakan monster baru. Dengan anak-anak sebagai subjeknya. Dikira main Yu-Gi-Oh, Peggy seenaknya menggabungkan hormon mereka dan hal itu ditentang oleh Vina. Anak buah Peggy yang bernama Santi dan Sinta ini pun langsung menteror Vina. Tapi Vina tak takut karena akan ada sesosok pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Di tengah kegaduhan, akhirnya Peggy menyuruh mereka diam untuk memulai ritual penggabungan. Peggy menyuruh anak buahnya untuk membawa para bocil beserta Vina ke tempat ritual. Sementara Peggy sendiri sudah merasa puas karena akan menjadi dewa. 10 tahun tidak tertangkap kasus pencurian karena ia berlindung di belakang makhluk yang menyerupai siput. Karena alasan inilah kasusnya selama ini tak pernah ditemukan. Saat dalam perjalanan menuju tempat ritual, Vina melawan anak buahnya Peggy. Akhirnya tembak-tembakan pun terjadi. Hal itu membuahkan hasil di mana Vina berhasil membawa anak-anak itu keluar gedung. Namun Santi dan Sinta yang memperhatikannya langsung berubah ke wujud super dan menghadang mereka. Anak-anak yang ketakutan pun kembali berlarian namun dengan mudah ditangkap oleh anak buah lain. Sementara satu orang anak berhasil kabur ke semak-semak. Anak yang tak berdosa itu pun terkepung, namun dengan cepat datanglah mobil polisi yang menyerang anak buah Peggy. Dan dia adalah Jiban, superhero detektif yang akan menyelamatkan mereka. Saat Jiban hendak memasuki pabrik, dia didatangi oleh monster lain. Jiban pun bertempur dengan monster itu, sementara bocil tadi berhasil ditarik kembali oleh anak buah Peggy. Jiban pun memutuskan menghindari pertempuran dan mencari bocah itu lebih dulu. Setelah menemukan anak itu, ternyata itu adalah jebakan yang dibuat sang monster. Di sana dia telah mengikat Vina dan anak-anak lain yang siap akan dijadikan eksperimen. Saat Jiban ingin menyelamatkannya, pintu tertutup. Dengan terpaksa dia mengeluarkan jurus terkuatnya untuk membobol pintu. Namun ia sudah tak menemukan anak-anak itu di sana. Jadi ia mengajak bocil tadi untuk ikut bersamanya. Mereka sampai di sebuah ruangan misterius di mana banyak monster ganas yang menunggu di lantai. Tanpa ia sadari, mereka diintai oleh Peggy dan kelompoknya. Peggy mengutus salah satu anak buahnya untuk mengejar Jiban yang bernama Bat Block. Seperti kelelawar, makhluk ini menyerang Jiban dari kegelapan dengan jurus terbangnya. Di sela pertempuran, bocil mengarah ke sebuah terowongan hijau.
Jiban terpaksa mengejarnya dan sampailah mereka ke tempat Vina dan anak-anak lain disekap. Namun di sana ada jebakan baru yang menunggu Jiban di mana sejenis cacing muncul dari air dan membawanya ke dalam. Monster yang bernama Ammonite Block pun bertempur dengan Jiban sekuat tenaganya. Saat mereka berupaya keluar, Jiban masih saja didesak oleh kroco-kroco pegiang lain. Namun itu bukanlah hal yang sulit baginya. Jiban meminta Vina untuk membawa anak-anak lebih dahulu karena ia akan mengalahkan monsternya Pegi Setiawan. Namun saat penyelamatan, dia mendengar teriakan suara bocil yang tak asing baginya. Dari kejauhan anak itu muncul dengan tatapan kosong. Jiban mendekati gadis itu, namun gadis itu berubah menjadi monster Spider Block. Diiringi dengan munculnya monster-monster lain yang mengelilinginya. Jiban berusaha mengalahkan mereka semua dengan senjata yang ia miliki. Namun ia tak cukup kuat dalam mengalahkan beberapa monster. Jadi ia menarik beberapa monster ke dalam gedung. Di dalam gedung ia mulai bertempur dengan beberapa monster. Kuatnya serangan monster membuat Jiban terlempar kembali keluar gedung. Namun pertempuran masih terus berlanjut. Di sana Vina mencoba menolong Jiban. Namun Jiban terluka cukup parah karena tembakan. Jiban kembali mengumpulkan energi dan bangkit. Armornya menjadi tahan tembakan dan ia mulai bertempur dengan beberapa monster itu lagi. Jiban bahkan mengkombinasikan tembakan dan pedang yang ia gunakan, sehingga dia mengalahkan para monster tersebut. Salah satu monster menjelma menjadi kepompong dan berevolusi menjadi monster kupu-kupu yang bernama Great Gibanoid. Maka pertempuran sesungguhnya pun dimulai. Serangan dari Gibanoid membuat Jiban kewalahan. Karena tidak hanya kuat, monster itu juga mampu menyemburkan api. Jiban pun terdesak olehnya sampai kehilangan cadangan energi karena ditempeli oleh parasit serangga itu. Pada akhirnya Jiban memanggil senjata terkuatnya dan menembakkannya pada sang monster. Monster itu pun terkalahkan dan anak-anak pun bersukacita. Pegi yang melihat hal itu langsung tak terima dan berniat meledakkan gedung itu dalam waktu 5 menit. Jiban merasakan getaran dari gedung. Ia pun menyuruh anak-anak dan Vina untuk pergi sementara ia menyelamatkan hewan-hewan yang terperangkap. Bocil tadi membawa satu telur serangga namun saat di perjalanan serangga itu menetas dan menyerang Vina. Vina pun melempar serangganya. Serangga itu balik menyerang dan Jiban pun melindungi mereka. Jiban yang sudah lemah pun menyuruh anak-anak itu pergi. Sementara ia harus berjuang melepas tentakel serangga itu di dalam hitungan bom yang akan meledak hanya dalam waktu beberapa detik saja. Akhirnya gedung pun meledak. Jiban pun selamat, berikut dengan monster tadi. Akhirnya mereka melanjutkan pertempuran di luar ruangan. Hanya sekali serangan pedang. Jiban memenangkan pertempuran. Hal ini membuat Pegi kembali geram. Keesokan harinya anak-anak sudah kembali seperti biasa dan jalan-jalan bersama Vina. Tak lama detektif Eki juga datang bergabung bersama mereka. Yang tanpa mereka ketahui kalau Eki adalah Jiban itu sendiri. Pesan yang dapat diambil dari film kali ini adalah, polisi yang hanya menangkap penjahat dan membela kebenaran tanpa dibayar adalah polisi masa kecil Anda yang menggunakan seragam dan helm canggih. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.